Lalu kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Minyak bumi, pembentukan, komposisi, pengolahan, dan fraksi-fraksinya mempelajari apa itu minyak bumi. Proses terbentuknya komposisi, proses pengolahannya, dan fraksi-fraksi minyak bumi. Minyak bumi adalah suatu campuran cairan yang terdiri dari berjuta-juta senyawa kimia. Paling banyak adalah senyawa hidrokarbon. Senyawa ini terbentuk dari dekomposisi yang dihasilkan oleh fosil tumbuh-tumbuhan dan hewan. Minyak bumi merupakan komoditas hasil tambang dengan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama sebagai sumber energi bahan bakar minyak, mulai dari LPG, bensin, solar, hingga kerosin, serta material seperti lilin, parafin, dan aspal seperti berfungsi sebagai reagen kimia yang dibutuhkan untuk pembentukan plastik, karet sintetis, deterjen, obat-obatan, dan lainnya. Dihasilkan dari minyak bumi. Proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan berbagai macam-macam organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad teknik yang sudah tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun lamanya. Lumpur tersebut akan berubah menjadi berbagai batuan sedimen yang berpori, sedangkan sisa-sisa organisme akan bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terkumpul pada sebuah daerah perangkap, yaitu batuan kedap. Gas alam, minyak bumi, dan air akan terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Pada rongga bagian atas ada gas alam, sedangkan cairan minyak mengambang di atas depos air. Bila kita urutkan maka akan menjadi seperti ini. Jasad resin yang terkubur bersama lumpur. Yang pertama diproses jutaan tahun, yang kedua mengendap dari dasar laut, yang ketiga menghasilkan bintik minyak dan gas, yang keempat terakumulasi di batuan kedap, yang kelima menjadi deposit minyak bumi. Karena asal minyak bumi terbentuk dari sisa-sisa organisme, minyak bumi dan gas alam sering juga disebut sebagai bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil tergolong sumber daya alam yang tak terbarukan. Proses terbentuknya minyak bumi yang sangat lama menjadi alasan dari hal ini. Komposisi minyak bumi. Minyak bumi adalah campuran kompleks yang sebagian besar, sekitar 90% hingga 97%, terdiri dari senyawa hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi, terutama adalah alkana. Sedangkan sisanya adalah siklonatana, alkana, alkunu, dan senyawa aromatik. Komponen kecil lainnya selain hidrokarbon adalah senyawa-senyawa karbon yang mengandung oksigen, belerang, ataupun nitrogen. Gas alam sebagian besar terdiri dari alkana suhu rendah C1 sampai C4 dengan metana sebagai komponen utama. Selain alkana juga terdapat gas lain seperti CO2, O2, N2, H2S, ataupun gas mulia seperti helium dalam jumlah yang sangat sedikit. Proses pengolahan minyak bumi. Untuk mendapatkan minyak bumi perlu dilakukan proses pengeboran minyak bumi yang ditemukan biasanya akan dicampur dengan gas alam. Minyak bumi yang telah dipisahkan dari gas alam berbentuk cairan kental hitam dan berbau, disebut minyak mentah. Minyak mentah ini masih belum bisa dimanfaatkan secara langsung, oleh karena itu perlu dilakukan pemulihan dengan distilasi bertingkat. Prinsip distilasi ini adalah pemisahan komponen-komponen campuran berdasarkan perbedaan titik didih sehingga diperoleh kelompok-kelompok komponen dalam rentang titik didih tertentu yang disebut fraksi-fraksi. Fraksi minyak bumi dan manfaat minyak bumi. Berikut ini fraksi hidrokarbon dan minyak bumi dan manfaat minyak bumi untuk setiap fraksinya. Bensin merupakan bahan bakar kendaraan bermotor yang memiliki peran penting. Di Indonesia tersedia beberapa jenis bensin, misalnya premium, pertamax, dan pertamax plus. Setiap jenis bensin memiliki mutu yang berbeda. Mutu bensin ditentukan oleh efektivitas pembakarnya di dalam mesin. Mutu bensin mengaruhi kecepatan waktu
pembakaran sehingga tidak menimbulkan ketukan knock-kick yang mengganggu gerakan piston pada mesin. Ketukan dapat mengurangi efisien bahan bakar, menyebabkan mesin mengelitik dan bahkan merusak mesin. Mutu bensin biasanya dinyatakan dengan bilang octane number. Bilangan oktan ditentukan melalui pembakaran sampel bensin sehingga diperoleh karakteristik pembakarannya. Karakteristik tersebut kemudian dibandingkan dengan karakteristik pembakaran berbagai campuran N-heptana dan isoktana. Nilai bilangan oktan 0 ditetapkan untuk heptana yang mudah terbakar dan menghasilkan ketukan paling banyak, sedangkan nilai 100 untuk isoktana yang tidak mudah terbakar dan menghasilkan ketukan paling sedikit. Sebagai contoh, suatu campuran yang terdiri dari 25% N-hektana dan 76% isotana akan mempunyai bilangan okta 25/100 kali 0 tambah 75/100 kali 100 sama dengan 75. Jadi, Pertamax dengan bilangan okta 92 akan memiliki mutu bensin yang setara dengan campuran 92% isoktana dan 8% N-hektana. Secara umum, bensin yang mengandung alkana rantai lurus akan memiliki nilai bilangan okta lebih rendah dibanding yang mengandung alkana rantai bercabang, aldehyde ataupun aromatik. Sebagai contoh, N-heksana memiliki bilangan okta 25, sedangkan 2,5 dimentil butana memiliki bilangan okta 92. Fraksi bensin dan hasil penyulingan umumnya mempunyai bilangan oktan 70 yang tergolong relatif rendah. Oleh karena itu adanya beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memainkan bilangan oktan. A. Mengubah hidrokarbon rantai lurus dan fraksi menjadi hidrokarbon rantai bercabang melalui proses Fromeling. B. Menambahkan hidrokarbon ke alistik ataupun aromatik ke dalam campuran akhir fraksi bensin. Menambahkan zat aditif anti ketukan ke dalam bensin sehingga memperlambat pemuaian bensin. Zat anti ketukan yang dapat digunakan yaitu tar dengan rumus kimia Pb C2H54. Namun senyawa timbal Pb ini merupakan racun yang dapat merusak otak sehingga penggunaannya dilarang dan diganti dengan zat anti ketuk dan lainnya seperti MTBE ataupun entarol. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.